Yang memilih pemimpin Indonesia bukan hanya orang Indonesia saja, tetapi negara yang berkepentingan dalam tanda petik akan ikut bermain. Oke, ini hanya sekedar kalimat pembuka untuk mengingat saja. Inilah yang disebut state sponsor. Dan ini common practice atau perilaku biasa di banyak negara. Malaysia itu bermain, Singapura itu bermain, Cina itu bermain, Amerika itu bermain, Australia itu bermain, India itu bermain. Hanya kayaknya Indonesia yang kayaknya saat ini belum bermain karena belum mengerti bagaimana mengolah negara lain. Misalnya kita ingatkan tentang 10 sandera di Zamboanga lalu di Filipina Selatan. Kita negosiasinya lama untuk bisa melakukan operasional di ranah Filipina dan itu tidak mendapatkan respon segera oleh Filipina. Berapa bulan baru masalah itu selesai dan yang membuat kita kesal adalah sisi Filipina yang menerima di lapangannya pangkatnya hanya mayor. Sementara kita di Indonesia mengirim itu pangkatnya mayor jenderal atau bintang 2. Ini benar-benar pelecehan bagi saya loh, pendapat pribadi loh. Bagi saya sesungguhnya sikap Filipina itu mencerminkan Indonesia itu tidak dianggap oleh Filipina. Saat ini, kalimat ini mungkin banyak membuat geram orang. Kok bisa Indonesia tidak dianggap oleh Filipina? Tetapi banyak sih yang pejabat mungkin karena tidak mengerti, jadi menganggap biasa-biasa aja hubungan dengan Filipina. Tapi tidak bagi orang yang memahami bagaimana tata negara yang benar. Jadi saya berani mengatakan bahwa Indonesia itu tidak dianggap oleh Filipina. Kita mundur sebentar ke zaman Pak Harto waktu berkuasa dulu. Bandingkan dengan peristiwa pembajakan Woyla yang mendarat di Don Muang, Thailand. Indonesia diperlakukan beda oleh Thailand waktu itu dibandingkan dengan Filipina sekarang. Dengan reaksi cepat Pak Yoga, Pak Beni, dan Pak Harto dalam waktu 2 jam sudah mendapat clearance izin dari Menteri Pertahanan Thailand dan Indonesia bisa mendaratkan pasukan di sana dengan full battle suit dengan menggunakan baju dan perlengkapan perang yang lengkap. Pronto, segera. Sebentar, sebut intermezzo ya. Saya mau memberikan pelajaran pengingat bahwa ada istilah militer kalau berkenan ya. Begini, sebuah negara tidak akan mengizinkan tentara negara lain masuk ke wilayah negaranya dengan full battle suit. Tidak boleh masuk sebuah negara dengan menggunakan baju perang karena itu bisa diartikan adalah okupansi atau penaklukan. Jadi, kalau masuk tidak boleh pakai baju perang atau bawa peralatan perang, harus pakai baju harian biasa atau sipil. Dalam kasus tentara Indonesia di Filipina, kita itu harus copot ornamen perang kita dan kita jadi swasta di sana. Contoh lain, ketika Amerika masuk ke Pakistan untuk mengambil dalam tanda petik Osama bin Laden, ini adalah occupation, penaklukan dengan paksa, itu adalah pelanggaran. Itu memang kampret kali ya Amerika itu. Jadi tulisan tentang Amerika dan Filipina itu hanya sebagai contoh bahwa faham apa yang dimaksud dengan full battle suit. Amerika waktu itu masuk ke Pakistan dengan full battle suit. Dalam peristiwa pembajakan kapal udara Woyla di Don Muang, Indonesia dapat clearance dengan full army battle suit dan armor, artinya boleh masuk lengkap dengan senjata. Hanya 2 jam setelah peristiwa terjadi dan dalam kurang dari 12 jam pembajakan itu selesai. Sama Kopassus disikat habis. Pesan moralnya, Indonesia zaman itu sangat dianggap oleh wilayah regional ASEAN dan dianggap oleh dunia. Oke, kita balik ke topik. Kita tidak boleh berdiam diri hanya mengurusi kebutuhan kita di dalam negeri. Kita harus segera membuat ekonomi Indonesia maju dan Indonesia harus disegani di wilayah kita. Itu saja pesan moralnya. Jadi solusinya yang lain bagaimana nih supaya kita dianggap? Coba kita action sekarang secara internasional. Haruskah kita tutup 4 selat di Indonesia? Haruskah kita buat listrik tenaga nuklir di Sumatera berbasis uranium? Dari mana uraniumnya? Dari Freeport, dari copper smelter yang nanti kita akan bangun itu menghasilkan uranium. Itu bisa menjadi bahan baku untuk proyek listrik tenaga nuklir di Sumatera. Bahkan belikan listriknya itu ke Singapura atau ke Malaysia. Mereka butuh listrik. Atau ada cara lain yang lebih positif seperti Gajah Mada waktu menaklukkan Nusantara dulu. Pertanyaannya sekarang, ada nggak sih yang berpikir tentang bagaimana supaya membuat Indonesia dianggap oleh dunia?